Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bambang Asihno dalam belajar kimia. Video kali ini yang akan kita pelajari adalah korosi. Video ini merupakan materi elektrokimia yang terakhir. Dan video sebelumnya yang kami upload adalah hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Untuk kali ini kita fokus pada korosi. Sebelum belajar, jangan lupa selalu berdoa dan berdoa. Mudah-mudahan dimudahkan dalam belajar dan berhasil sukses untuk masa depan kalian. Korosi adalah rusaknya logam karena pengaruh yang pertama, oksigen. Selain oksigen, logam juga bisa rusak karena pengaruh uap air. Kemudian yang ketiga, logam juga bisa rusak karena pengaruh asam. Yang keempat, logam bisa rusak karena pengaruh garam. Dan yang kelima, logam bisa rusak itu juga apabila kontak dengan logam yang kurang reaktif atau yang memiliki potensial standar yang besar, potensial elektroda standar yang besar. Dan yang terakhir, logam bisa rusak itu karena listrik. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi korosi suatu logam. Korosi itu adalah suatu proses elektrokimia. Jadi proses elektrokimia pasti akan ada bagian yang katode. Yang kedua juga ada bagian yang anoda. Dan mestinya reaksi yang terlibat adalah reaksi redoks. Bagaimana proses korosi itu bisa terjadi? Baiklah, kan kita lihat. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe. Proses korosi pada besi. Permukaan besi yang tidak rata ini akan mempercepat proses terjadinya korosi. Sehingga ujung yang satu itu nanti akan berfungsi sebagai anoda, sedangkan ujung yang lain itu berfungsi sebagai katode. Pada anoda, maka besi akan mengalami oksidasi. Dari Fe menjadi Fe2 positif melepas elektron. Elektron yang dilepas akan mengalir ke katode. Sedangkan pada katode, oksigen terreduksi. Sehingga O2 dengan uap air yang ada di udara akan menghasilkan OH-. Pada anoda, Fe mengalami oksidasi. Potensial elektroda standarnya plus 0,44 volt. Pada katoda, oksigen mengalami reduksi menjadi 4 OH-. E0-nya plus 0,40 volt. Kalau ini kita samakan jumlah elektronnya, maka dikalikan 2, yang bawah kalikan 1, sehingga reaksi redoks yang terjadi pada proses korosi besi seperti ini, Fe plus O2 plus H2O menjadi Fe2 positif plus 4 OH-. E0 selnya plus 0,84, berarti spontan. F2 positif yang terbentuk ini akan mengalami oksidasi lebih lanjut, membentuk Fe3 positif. Kemudian Fe3 positif terhidrasi, membentuk Fe2O3 X H2O. Nah, inilah yang menjadi karat besi. Jadi, Fe2O3 X H2O itu adalah rumus karat besi. Nah, lanjut. Pada proses korosi besi bisa juga kita gambarkan sebagai berikut.
Ini adalah besi yang tidak rata permukaannya. Ya. Kemudian ini bagian tetesan air. Kemudian pada bagian ujung besi itu berfungsi sebagai anoda. Fe melepas elektron menjadi Fe2+. Kemudian ujung yang satunya berfungsi sebagai katoda. O2 plus 4H positif plus 4E menjadi 2H2O. Elektron yang dilepas oleh besi atau Fe2 positif ini akan mengalami oksidasi lebih lanjut sehingga menghasilkan Fe3 positif. Dalam lingkungan uap air ataupun basah dia membentuk dalam lingkungan uap air yang tinggi membentuk Fe2O3X H2O. Ini adalah merupakan karat besi. Nah, jadi dengan oksidasi, dengan oksigen, kemudian inilah karat besi yang terbentuk. Nah, ini gambaran singkat proses korosi besi. Cara mencegah korosi bisa dilakukan dengan melapisi dengan minyak, melapisi dengan cat, melapisi dengan logam kurang reaktif, contohnya timah, krom, yang NO-nya lebih besar dibanding besi. Melapisi dengan logam yang lebih reaktif, MgZn, ini NO-nya lebih kecil dibanding Fe. Dan sekali lagi, jangan lupa klik subscribe. Cara mencegah korosi bisa dilakukan dengan melapisi dengan logam yang kurang reaktif. Contoh timah, krom. Kita ambil contoh melapisi logam besi dengan timah, dikenal dengan istilah tin planting. Banyak kaleng makanan, minuman yang terbuat dari besi. Nah, kemudian dilapisi dengan timah. Maka ini juga untuk mencegah adanya korosi pada besi. Proses pelapisan besi dengan timah ini dilakukan dengan cara elektrolisa yang disebut dengan electroplating. Kalau kita lihat potensial elektroda standar Fe itu min 0,44. Potensial elektroda standar dari Sn timah itu min 0,14. Sehingga Fe itu lebih reaktif dibanding Sn. Karena E0 Fe itu lebih kecil dibanding E0 Sn. Kelemahan logam kurang reaktif untuk melapisi logam yang reaktif. Begitu tergores, maka logam pelapis justru akan mempercepat korosi selanjutnya. Ini salah satu kelemahannya. Bagaimana proses pelapisan besi dengan timah? Cara mencegah korosi yaitu tadi dengan melapisi besi dengan timah atau penyepuan. Jadi timah merupakan logam yang kurang reaktif dibanding dengan besi. Kita lihat, ini suatu sel elektrolisis. Ini adalah suatu elektroda yang dihubungkan dengan sumber arus searah DC. Kemudian ini elektroda yang lain. Elektroda kutub positif adalah anoda. Ini sebagai logam pelapis timah Sn. Kemudian ini elektroda sebagai kutub negatif katoda, ini adalah kaleng, logam yang dilapisi. Kemudian larutan elektrolitnya berasal dari logam pelapis. Ya, jadi harus ada Sn. Setelah proses elektrolisis terjadi, maka timah ini akan mengalami oksidasi membentuk Sn2 positif, sehingga ini akan larut. Ya. Sn2 positif ini akhirnya akan mengendap di kutub negatif. Ya, dia mengendap. Kalau bagian anoda larutnya, jadi Sn2 positif mengendap, ya, mengendap. Sn2 positif ini juga bisa berasal dari SnNO3-. Sehingga di sini nanti selain Sn2 positif juga ada NO3-. NO3-. Nah, maka di sini timah
itu diendapkan. Ya, jadi Sn2 positif mengalami reduksi membentuk endapan timah. Sedangkan pada anoda, timah ini akan larut membentuk Sn2 positif. Sehingga ini lama-lama akan kecil, tetapi pada bagian elektroda kutub negatif katoda ini akan menebal. Jadi menipisnya di sini, hilangnya timah ini larut, kemudian mengendap pada bagian kutub negatifnya. Jadi anodanya timah, katodanya kaleng dari besi, elektrolitnya kita ambil contoh timah nitrat. Pada katoda, ya, maka di sini Sn2 positif plus 2 elektron menjadi Sn, timah yang mengendap, reduksi. Pada anoda, Sn akan terjadi oksidasi jika membentuk Sn2 positif plus 2 elektron. Kemudian kita hilangkan bagian yang sama, Sn2 positif, Sn2 positif, reaksi akhir Sn bagian anoda dan Sn bagian katoda. Artinya apa? Timah pada anoda ini akan larut karena tadi membentuk Sn2 positif. Sedangkan pada katoda, timahnya akan mengendap di katoda. Korosi besi yang dilapisi timah bagaimana? Ya, jadi walaupun besi dilapisi timah masih bisa berkarat. Kita lihat prosesnya. Anodanya besi, katodanya adalah timah. Nah, ini bagian suatu kaleng, kita buka. Ini suatu anoda besi, kemudian dilapisi berarti di atasnya adalah timah sebagai katoda. Ini adalah tetesan air yang mendukung terjadinya korosi. Ini permukaan dari besi sudah tergores, lapisannya sudah tergores. Kemudian adanya oksigen yang ada di atmosfer ini juga akan memberikan dampak positif terhadap karat. Ini oksigen yang ada di sekitar tetesan air. Kemudian pada anoda terjadi reaksi oksidasi dari Fe menjadi Fe2 positif. Elektron mengalir menuju katoda, sehingga di sini O2 plus 4H positif menjadi 2H2O. Kemudian Fe2 positif mengalami oksidasi lebih lanjut, membentuk Fe3 positif. Ini sebagai karat besi Fe2O3X H2O. Karena juga pengaruh ini tadi, oksigen, adanya uap air. Nah, inilah karat dari besi. Kelemahan dari logam besi yang dilapisi dengan timah, jika besi yang dilapisi timah tergores, maka besi akan teroksidasi berlanjut ke dalam, walaupun di luar terlihat utuh. Lanjut, cara mencegah korosi. Yang kedua, dengan melapisi dengan logam yang lebih reaktif dari besi. Ya. Contoh, melapisi pipa baja yang ditanam dalam tanah atau dalam badan kapal laut. Mg lebih reaktif dibanding besi. Kalau kita lihat harga E0 Mg itu lebih kecil dibanding E0 Fe. Maka Mg itu lebih reaktif. Jika Mg ini dikontakkan dengan besi, maka magnesium akan berkarat, sedangkan besi tidak. Mg sebagai anoda, Fe sebagai katoda. Cara inilah yang disebut dengan perlindungan katodik. Artinya apa? Mg yang berfungsi sebagai anoda itu dikorbankan untuk melindungi katoda supaya katodanya tetap utuh. Namun dalam jangka waktu tertentu mestinya Mg harus diganti karena lama-lama juga akan habis. Bagaimana proses perlindungan katodik? Kita lihat berikutnya. Cara mencegah korosi dengan menggunakan perlindungan katodik. Nah, ini adalah suatu pipa besi yang terdapat di dalam tanah, ditanam, kemudian dihubungkan dengan magnesium sebagai anoda. Ini pipa air sebagai katoda, bukan dengan kawat penghantar. Ya. Ini elektrolitnya berasal
di sekitar tanah karena biasanya lembab. Kita lihat anoda itu Mg mengalami oksidasi menjadi Mg2 positif, nolnya plus 2,38. Katoda yang mengalami reaksi adalah oksigen atau plus H4H positif menjadi oksigen plus 4H positif plus 4 elektron menjadi H2. Kalau kita jumlahkan, ini kita samakan elektronnya, ini 2 kali, ini 1 kali, maka reaksinya O2 plus 4H positif plus 2 Mg 18 menjadi 22O liquid plus 2 Mg2 positif, nolnya sekian, berarti berlangsung secara spontan. Jadi di sini Mg teroksidasi, Mg mengalami oksidasi menghasilkan Mg2 positif. Artinya Mg berkorban supaya Fe masih utuh. Jadi dalam jangka tertentu Mg akan habis, berarti harus dicek, kemudian ditanam kembali Mg. Dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.